Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin in the house. Yo. Apa kabar semua sobat nganu? Kembali lagi di FWB Podcast bersama gue yang selalu setia. Yang selalu setia di sini membacakan ataupun berbagi kisah tentang hubungan spesial friends with benefit. Iya. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian baik-baik aja karena yang seperti kita tahu PSBB semakin caur banget Jakarta. Nggak boleh dine in. Yang Jakarta apalagi pada main ke malah jadi hijrah ke Tangerang, BSD, Alsut dan sekitarnya. Yeah. Dan sekarang nih, gue sudah bersama dengan salah satu wanita cantik. Wow. Ini nih darah Sunda gitu cuy. Wow. Iya. Ya bisa the one and only, kita langsung saja sambut dia. Hai Cika. Halo Mimin. Apa kabar? Baik banget, apa kabar nih? Saya cukup baik. Panas ya di luar ya, panas ya. Oh panas, ini gerah ya. Padahal baru mulai. Sorry nih. Oke, jadi gini, gimana Cika? Gue manggil lu ya. Cika ya. Jadi nama lengkap lu apa nih? Gimana? Mariska Surahman. Cakep banget namanya. Dipanggil Cika. Itu cikal bakalnya dari mana dipanggil Cika? Sebenarnya Maria Francisca itu singkatannya gitu kan. Maria Francisca Surahman. Disingkat jadi Mariska. Jadi dipanggil Cika, kadang-kadang Mar, kadang-kadang Siska, ya whatever lah, gimana whatever. Enaknya aja. Benar. Oke, jadi kesibukannya apa Cika? Sibuknya ya gini aja, budak korporat ya. Budak korporat tapi juga suka bikin video-video gitu. Video apa nih? Tukang video keliling. Mohon maaf. Emang biasanya video apa? Oh, maksudnya video call gitu kan? Bisa. Video bisa. Conference. Kan iya. lagi sekarang lagi zamannya. Juga, oh, director. Biasa nge-produce tentang apa tuh? Nge-direct apa? Produce iklan, video klip. Kalau tahu Tulus, Windu, Yura Yunita, Get Along With You, Buktikan, terus Lala Huta, yang kayak gitu-gitu deh. Asik pokoknya kalau misalnya musik ya. Parah. Kalau ada job-job VO, kok boleh-boleh lah calling gue. Boleh banget, Min. Ini endorsement ya? Aduh, Min. Jadi kalau kesibukannya tadi sebagai selain jadi budak korporat, sekarang juga dia juga senang dalam dunia konten kreator lah ya, bisa dibilang ya. Bisa dibilang nge-produce sesuatu dan nge-direct sesuatu. Ya. Lu basically apa sih? Lu pendidikan lo apa emang? Bisa sampai kayak punya hobi jadi director dan segala macam ya? Pendidikan gue sebenarnya ekonomi biasanya. Ekonomi guys. Gak nyambungin sama sekali ya. Parah. Iya, terus ngambil S2-nya itu bisnis, jadi MBA. Wow. Terus ya udah, emang karena suka kali ya, suka sama audiovisual dari kecil, dari SMA, jadi emang hobinya rekam-rekamin kelakuan caurnya teman-teman gitu kan, terus kita edit-edit gitu kan, terus kayak ya udah, akhirnya dari situ and goes on till now gitu. Keren sih. Enggak sih, biasa aja. Gue ngerasa keren karena kan dari basic lo latar belakang pendidikan lo apa, tapi lo menjalankan apa gitu kan kayak ya udah. Kadang otak kiri otak kanan tuh harus balance gitu ya. Oh benar. Iya. Ngedirect sesuatu tuh otak kanan, benar sih benar. Iya kan? Iya benar, gue baru sadar ya. Gue juga sebagai budak korporat juga sih. Jadi kayak ini buat pelarian untuk otak kanan gue bekerja aja. Iya kan? Iya podcaster ya kan. Perlu gue ntar gue spill jangan ya. Oh jangan. Oke Min. Iya oke. Jadi kita cerita sedikit nih ya. Status lo apa sekarang? Status gue single. Kayak perasaan belum lama gue ngeliat dia tuh kayak masih nyandar ya. Oh tiba-tiba gue kaget aja sekarang sih. Ya namanya juga anak muda. Oh pasti ada reason why-nya nih, kenapa nih? Ada. Cerita sedikit boleh lah buat spill berbagi. The beans dikit. boleh. Sebenarnya pertemuannya sangat singkat. Dia biasa. Jadi laki gue ini biasa deket mantan ya, nggak dipacarin, iya gitu. What the fuck, fuckboy gitu kan, fuckboy is real ya. Oke. Tidur sana tidur sini dia tuh, tapi tidur kayak sana tidur sini. dianya bukan gue.
Oke, Iya. maksudnya pindah hotel satu lagi kayak lagi dinas, maksudnya gitu. Iya, Iya, meeting sana, meeting sini ya iya, dikasih kan. hotel. Betul. Betul. Gitu. Terus begitu ketemu sama gue kayak, kok ini cewek beda, nggak bisa dijabarin kata dia gitu. Emang gue harus dijabarin kata gue gitu ya. Dalam hati gue Bentar. tuh Jabarinnya tuh apa nih maksudnya nih? kayak nggak bisa ditebak aja. Kayak Oke. biasanya lu reason lu suka sama orang tuh ada kan karena dia baik, karena apa. Kalau dia ke gue tuh nggak kayak Oke. nggak bisa ditebak, jadinya kayak dia pengennya official sama gue. Oke. Lu bayangin gue ketemu cuma 4 hari. What the fuck? What the fuck. Dan gue bukan tipikal yang gampang untuk Baper. baper, gampang untuk pacaran. Interest sama orang tuh susah. Lu Kayak harus dari temenan dulu gitu. Oke. Kayak fasenya kalau deket tuh harus lama baru kayak bisa yuk. Nah tapi karena si mantan gue meyakinkan itu, akhirnya gue mau gitu. Oke. Lucu ya, 4 hari ketemu tiba-tiba bisa langsung gitu. Karena kalau misalnya Diikat kita katanya gitu biar nggak kemana-mana. Oh gitu, emang iya gue masih kadang kalau ngapain misalnya gitu kita ya. suka sama orang juga kita nggak tahu nih. Tergantung ya udah sih susah kalau misalkan perasaan tuh nggak bisa dibendung. Gitu ya. Ini sesi cinta ya. Dan FWB pun sama cuy kan ya harus berjalan bener kayak tuh kayak Iya ada dong. ada intimasinya Harus berjalan ada segala macamnya. apa chemistry. Benar. Karena nggak bisa kayak Tiba-tiba strangers tiba-tiba ngajakin lo apa ya? Iya gitu. Seru setuju banget sih gue. Terus gue mau nanya nih, zodiak lo apa sih? 20 April apa ya? April, bukan Gemini kan? Dia Gemini. Asli Asli. anjing. Kenapa tuh? Gak apa-apa. Bahkan Nggak gue apa-apa. sampai nyebut kayak 12 Juni, jangan bilang 12 Juni. Terus dia ngeliatin KTP, bener dong. Emang gue cenayang kayaknya gitu ya. Tanggal 12 Enggak, dianya 12 Juni, gue 20 April. tapi sama-sama Gemini. Enggak, gue Aries kan. Oh, Ya, Aries ya. April. Oke. April. Tapi emang ada yang bilang Gemini itu anjing sih. Lu Gemini lagi? Oh, bukan, gue Oh. Aquarius. Oh, Aquarius. Iya. Baik. Gue I'm not into zodiak karena gue sendiri kayak kadang-kadang gue tuh ngecek, kadang gue Aries, terus kayak gue ngecek di mana Taurus, jadi kayak I don't care about that lah gitu. Tapi kayak ada beberapa traits yang memang oh iya ke Ariesan, terus kayak oh iya ke Taurusan gitu. Jadi kayak gue mungkin in the middle kali ya. Iya. Karena tanggalnya juga tanggal peralihan. Gue juga nggak tahu juga sih, cuman kayak oh ya udahlah Gemini emang anjing aja udah gitu. Karena mantan lu Gemini ya? Ada pengalaman pribadi kayaknya ini. Boleh cerita kok, Min. Di sini spill, oke. Anjing. Lo aja bintang tamunya gimana? Bentar, gue host di sini kok jadi gue yang di-spill gini ya? Iya. Suwe anjing. Oke, berarti dari tadi udah ngomongin zodiaknya, udah ngomongin kerjaannya, udah ngomongin statusnya lagi sekarang single. Wow. And then kita Single but I'm not available. gimana nih? Enggak. Single but I'm not available. Gimana tuh? Bentar, tolong dijelaskan dulu nih. Ini ada maksudnya apa ini? Not available berarti kan ada orang yang sedang dekat, namun tidak ada status. Maybe. Oh. Semacam. Oh. Apakah orangnya ada di sini? Enggak ada. Enggak ada. Ya, ini sobat gua. Oh, sobat nganu lah. Enggak lah. Anjir, enggak. Oke, Enggak, berarti beneran. in the middle, not available, single, tapi nggak available. Oke, apakah itu termasuk FWB kah? Gue nggak tahu ini disebut FWB atau enggak, tapi kita kayak sama-sama kenalin dulu. Interest. Oh iya, interest satu sama lain, terus kayak ya udah kenalan dulu aja. FWB kali ya kalau bahasa zaman sekarangnya gitu. Tapi gue Gimana nggak sih? nggak ngerasa kayak terlalu kayak sefrontal itu. Kalau gue baca di feed lu kan kayaknya Oke. kalau itu tuh sefrontal itu kan. Ah iya. Kalau ini tuh kayak ya kayak pacaran tapi kayak kita nggak ada status aja gitu. Oke, HTS sih. Tapi dapat benefit kan? Gue anjing Iya, banget ya. dijajanin makan ya Iya, kan, diajak ada jalan-jalan. ada teman makan ya kan, ada Bener. teman apalagi kan segala sesuatu kalau ditemenin enak. Benar, teman tuh banyak guys. Dan Iya, benefitnya tuh juga banyak. Jadi kayaknya ya apapun yang menguntungkan kedua belah pihak itu bisa disebut sebagai benefits. Iya. Jadi gimana pengalamannya? Jadi kalau misalnya kita tarik FWB nih ya, FWB menurut lu tuh apa sih? Ya simbiosis mutualisme kali ya. Iya gak sih? Iya benar. Correct me if I'm wrong. But it's okay. And then Terus kayak kita jalanin dulu aja. Iya gak sih? Boleh dibilang gitu gak? Kayak gak tahu arahnya kemana tapi ya jalanin dulu aja. Tapi kan gak ada arahnya kemana gitu. Jadi Iya sih. ya udah stick like this. oke. Karena daripada kalau misalnya pacaran ngerusak terus endingnya ternyata nggak cocok,
Terus kayak ternyata kita bisa kok jadi sobatan. Terus karena gue sama si yang teman gue yang lagi deket sama gue ini, dia kayak I think kalau misalnya ini statement dia ya, karena gue gimana cowoknya kan, ya kan, sekali lagi. Terus kayak dia bilang kalau misalnya kita nggak cocok, kayaknya kita bisa jadi sobat deh. Sedangkan gue bukan tipikalnya kayak gitu, ngerti gak sih lu, kayak gue deg-degan sendiri. Terus kayak jadi maksudnya gimana kan sama gue gitu kan. Terus dia bilang iya kalau sekarang kan ya mungkin lu ngeliat guanya ya masih shallow gitu. Terlalu santuy. Masih shallow, belum tahu gue secara lebih dalam, kita belum banyak ngobrol. Emang gue kenal lama nih laki udah lama, cuman kayak ya gue pun masih dalam, baru putus sih. Dia juga bilang kayak lu kan baru putus, jadi kayak gue yakin lu butuh healing. Gue butuh healing juga kata dia. Betul lu pacaran berapa lama? Ya pokoknya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Proklamasi dong. Iya. Proklamasi. Jadi kayak I never thought we end up like this. Terus ya pokoknya itu semua di luar jangkauan lo. Yes. Jadi kayak nggak menyangka lah ya. Iya gitu. Jadi gue pun sempet shock terapi, sempet kayak ternyata dia bilang kayak aku sayang banget sama kamu, aku nggak mau dilupain sama kamu, tapi dia jalan sama cewek lain gitu kan. Bilangnya temen, tapi kayak ada aja teman gue tuh ada teman gue yang sampai laporan ke gue, netizen gitu kan, kayak nih lihat nih, ini lu udah putus sama si itu. Udah, kenapa? Gue kirim fotonya, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, kenapa lu lihat dia jalan sama cewek lain sama gue gitu kan. Terus dia kirimin fotonya rangkulan gitu. Oh enggak, sobatnya kali. Gue sih anaknya optimis banget, nggak pernah negative thinking. Iya, positive vibes tuh harus gitu kan, karena capek mikirin yang enggak. Terus pas gue lihat, oh iya nyender. Oh enggak, sobatnya kali sama gue gitu kan. Tapi dari belakang nih fotonya. Di depan ada, mau lihat? Nanti abis ini kita lihat ya. Terus abis gitu dia bilang enggak, tapi jadi yang heboh tuh teman-teman gue kayak enggak, ini tuh rangkul-rangkulan, menye-menye gitu. Gue bilang kayak cium-ciuman enggak, oh ya udah kan aman lah. Nggak di depan umum. Iya kali, soalnya gue waktu itu kayak kita PDA aja, peluk aja, sun kening aja gitu. Maksudnya kayak kalau nggak cium-ciuman menurut gue kayak temenan kali gitu kan. Tapi kok temenan kayak gitu, ya udah gue nggak mau mikirin. Taunya ternyata sempet dia report juga sebelum hari itu, dia kayak malam minggunya aku habis nonton Drive In Senja sama dia tuh ngabarin gue lagi di Bali tuh. Iya beberapa waktu lalu ya. Ini sekitar 2 mingguan lah. Waktu tuh abis gue ngontak lo nggak sih sebelum after lo balik dari Bali, terus gue kontak lo. Itu habis healing kan, ceritanya galau gitu kan. Terus kayak gue selalu galau ya, nggak pernah nggak galau. Lo sad girl. Sad girl. Kenapa lu sad boy? Kan kadang kalau sad boy itu nunjukin kalau dia brengsek, kalau dia nggak butuh cewek, padahal sebenarnya dia sad boy juga. Soalnya temen cowok gue kebanyakan kayak gitu, kayak nunjukinnya tuh ada nih. Gue soft boy sih maksudnya. Soft boy ya, bukan sad boy ya. Baik. Terus gimana teman-teman? Ya udah, akhirnya kayak teman-teman gue yang heboh, akhirnya nggak gue konfront, cuman kayak kesini kok ada aneh gitu, maksudnya kayak ya udah, perubahannya itu terasa banget sampai akhirnya jadi ada teman gue punya company. Ternyata si teman gue yang punya company cowok, si cewek ini, mantan gebetan ini yang lagi jalan sama laki gue sekarang saat ini. Si cewek ini anjing. Iya, jadi kayak kita tukar informasi sampai akhirnya kayak valid nih. Jadi kayak gue nggak ngarep lagi gitu kan. Biasalah kayak pasca putus tuh kayak ada aja kan kepikiran gitu, karena pasti karena kayak gue pikir nggak ada orang baik-baik aja pas saat putus cuy. Iya, karena apa ya, ini laki gue tuh nyaman banget, tapi kayak ada missnya ya. Mungkin dia juga masih pengen main kali ya. Di satu sisi mungkin dia masih pengen main, tapi dia nggak mau gue banyak main, tapi dia sendiri masih pengen main. Dia pengen kontrol gue, tapi dia takut takut dibilang sebagai orang yang gitu kan. Ya gitulah gitu. Jadi kayak kayak gitu maksudnya kayak itu kan masalah soal prinsip ya. Padahal gue udah bilang sekali lagi kayak gue gimana cowoknya. Terus kayak ya perbedaan itu yang akhirnya bikin kita nggak lanjut lah. Jadi kayak kayak kita udah nggak works deh. Iya gitu, maksudnya kayak relationship itu kan kalau menurut gue 2 arah ya gitu. Sama kayak kalaupun lu FWB juga harus 2 arah dong. Kalau enggak lu jadinya rape dong. Oh iya kan? benar. Iya kan, semua itu harus ada benefitnya, semua itu harus ada simbiosis mutualismenya kan. Intimnya tuh harus ada, intimasinya tuh harus ada dalam hubungan. In any kind of relationship ya, mau itu semuanya. apapun itu gitu kan. Terus kayak ya udah, di satu sisi gue yang work things out, did my best gitu kan. Terus dianya yang kehit
suatu masalah malah jadi back off. Sedangkan kalau gue kayak yuk kalau lo mau bareng-bareng ayo gitu kan. Oke. Sedangkan dia kayak gue nggak mau kayak gini lagi, gue takut. Oke. Gitu. Lo Jadi yang takut nih? dianya. Oke. Karena kalau gue tipikalnya yang Berarti itu pas saat udah selesai dan putus tuh kayak ada sempet rasa-rasa pengen balik gitu ya? ada, karena dari dianya pun kayak Nyesel. gue nggak bisa, gue ya kayak gitu lah, maksudnya kayak masih ada basiannya. Gue nggak tahu karena itu triknya dia aja, nggak tahu emang benar ya, wallahu alam ya. Cuman kayak gue lihat dari aksinya aja, oh dia udah jalan sama cewek lain, oh ya udah Mariska juga bisa. gitu kayak ya Iya sih. udahlah. Bener sih, kayak ya udahlah, sesuatu hal yang gue rasa udah nggak works, apapun itu relationshipnya, kayak just let him go or let Iya. her go gitu loh. Iya. Lu cuma bisa nerima doang. Nerima kalaupun sesayang apapun sama dia, ya lo juga berhak untuk bahagia buat diri lo sendiri. Yes, that's right. Dan dia nggak pernah menyentuh gue. Itu yang gue salut. Maksudnya kayak menahan itu gitu. Oke. Ya, it's good Iya, dong. maksudnya Iya. kayak maksudnya gue tuh kayak gue respect itu. Dan lu apa yang bikin gue amazed sama he's a good guy. He's amazing. Iya. He's amazing. Dia orang yang baik lah. Baik karena dia kayak bisa mimpin gue sholat, bacaannya bagus, wah yang kayak gitu-gitu ya dapet lah. Tapi nakal juga, tapi kita Oke. masih on the right track lah gitu. Jadi maksudnya. buat teman-teman semua sobat nganu yang kepo sama Mariska, yang bisa ngaji, yang bacaannya Wow. bagus. Enggak gitu, maksudnya itu bonus lah ya. Soalnya kan agamamu agamamu, gue juga nggak bisa Oke. nge-push, kayak nggak bisa ngejudge juga. Cuman kayak itu bonus aja kalau menurut gue, kayak Oke. ternyata laki gue gini gitu. Jadi kan kayak senang aja gitu maksudnya. Bonus lah kan, iya, kita bonus. kadang semua orang kadang yang ngeliat kita, even gua pun, misalkan lu ngeliat gua anjing nih Mimin nih kayak bla 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 bla. Tapi ketika lu ketahui orangnya langsung kan kayak mungkin bisa 180 derajat terbalik dan Iya, segala kan macam. kita nggak tahu. Semuanya kan kita kadang zaman sekarang kan judge by sosial media juga Iya, gitu kan. kadang ya apapun yang kita perbuat di sosmed, contohnya gua apapun yang gua up di sana ya kayak buat pelampiasan ataupun pelarian aja sih. Maksudnya kayak kayak apa ya? Ya gue punya ya buat seru-seruan aja gitu, kayak ini kayak buat apa ya? Penyaluran aja sih. Penyaluran apa nih, Min? Penyaluran Bakat. kegesrekan gitu, kayak Kegesrekan ya. buat seru-seruan. Jadi kayak ternyata konten-konten kayak gini diterima di masyarakat Indonesia dengan cara yang berbeda aja gitu. Dan ada aja kan. Dan ada aja gitu kan. Kayak ya gue kayak sedikit nggak percaya pak awalnya, tapi lama-kelamaan mungkin karena emang belum ada yang angkat. Sebenarnya isunya emang udah dari dulu, cuman emang belum ada yang angkat. Jadi kayak gue sebagai founding father buat membuat ini, kayak orang kayak mes ke gue gitu loh. Kayak banyak yang cerita, conversation juga banyak yang ngirim. Contohnya dan terakhirnya podcast ini juga dari cerita-cerita kalian sobat nganu dimanapun kalian berada gitu. Sobat nganu. Jadi cerita sedikit ya. Jadi Mariska ini salah satu followers gue gitu. Jadi kayak mengenalkan gue dengan salah satu orang gitu. Iya. Iya, ya ampun karya. Coba cerita sedikit gimana nih ceritanya lo bisa nge-interest akun gue nih. Coba cerita sedikit. Jadi gue lagi di explore gitu kan. Oke. Terus ini apaan, kan suka banyak nih kan, Overheard Jakarta, Overheard Law Firm, Overheard LA. Terus kayak apa nih ijo-ijo Overheard FWB, apa sih FWB? Terus pas gue baca kontennya, wah anjing nih, kayak wah ini sering terjadi di kota besar nih. Ini kayak anjir, ini kayak cerita temen gue anjir. Kayak pas gue baca lagi kayak akhirnya scroll down aja terus kan, Oke. seseru itu. Oke, gue follow gitu. Gitu. Bener kadang ya apa ya, sesuatu hal yang relate itu ya jadi kayak buat orang kayak anjing banget ya. Iya. Ternyata gue jujur ya, gue megang akun itu pas kayak gue tahu kayak anjing, ternyata ada yang lebih brengsek dari teman-teman gue, ada yang lebih anjing banget dari gue mungkin ya. Ya Kayak orang nggak se-frankly itu ngebahas Iya, itu wah anjir, oke. Iya, ya Tapi kadang sex edu gak apa-apa, bagus. iya. Jadi gimana pun caranya, karena gue selain ngebuat podcast ini, apapun itu ngobrol sama para pendengar. Jadi kayak walaupun gue mengangkat sebuah hal yang negatif, setidaknya gue juga bisa memberikan sebuah hal yang positif dengan cara lain gitu loh. Gitu. Karena ya gue tahu kan, gue literally kayak gue jurusan PR kan, kayak gue harus bisa membangun citra gitu kan. Walaupun emang terlihat jelek, tapi setidaknya ada poin-poin yang bisa gue sampaikan gitu. Ya, ada pelajaran yang diambil. Tapi so far ya, kita ngomongin FWB nih, balik lagi nih ya.
Lu pernah FWB gak sih? Kita balik lagi dari cowok yang sekarang yang lagi sama lo ya. Sebelumnya FWB taktik tuk tek tok. Nggak sumpah gue ngeliatin dia tuh matanya tuh ke kanan. Kalau kanan itu dia memikirkan nama atau orang. Kalau ke kiri tuh logika. Kalau ke kiri kalau misalkan itu lebih ke ngitung. Oke, kalau lu kan tadi ngeliat ke kanan berarti lu membayangkan orang nih. Oke, silakan diceritakan. Hati-hati lo, gue bisa ngebaca. Oh bahaya nih. So far sih FWB enggak. Yang sekarang kayaknya dihitungnya FWB deh. Sama yang sekarang gue ini aduh. Gue jadi bingung ya kan. Ya ampun. Jadi sampai sekarang tuh FWB. Udah berjalan berapa lama sih? Sebulan. 4 minggu. Sotoy banget gue anjing. More or less lah. Baru lah ya. Tapi kayak kita teman lama, jadi aneh rasanya. Cuman kayak ya udah. Iya sih. Tapi emang kadang ya FWB kalau misalkan ditanya dan jelaskan gimana sih cara FWB min, ya nggak bisa aja gitu gue ngasih tahu step by step ya. Karena kayak dia aja nih kayak teman lama anjing. Ya gue nggak tahu sih apakah ini terjalin karena emang nyaman, entah ada insiden apa dan gimana, I don't know. Biasanya gimana Min? Biasanya tuh kalau misalnya terjadinya FWB itu ketika lo ketemu dia even udah lama dan teman lama lo, mungkin ya contoh case-nya misalkan minum bareng nih ya kan, sama-sama tipsi dan segala macam, terus and kayak ada rasa-rasa ketertarikan seksual yang kayak bisikan setan disalahin anjing lo yang enak gitu kan, kayak jahat ya. iya makanya kayak gitu kan biasanya kan. Terus kayak pas udah after kejadian tersebut kayak kita nyaman deh dan kayak gue ada rasa lebih deh, tapi kita kayaknya nggak bisa bareng cuy. Mungkin ada the reasonnya, kayak mungkin bisa merusak pertemanan kita, tongkrongan kita. Biasanya seperti itu. Kalau lu yang kayak gimana tuh? Kalau gue kayak yang gue rasain sekarang sih mungkin karena kita masing-masing figure it out dulu kali ya. Karena pun gue baru putus, terus kayak bener sih kayak tadi lu bilang ya, healing dulu. Dia pun kayak tapi dia nih player juga nggak, atau apakah emang punya pacar setahu apa gue gimana? dia katanya sih player, tapi yang gue dengar dari ceritanya dia gagal merit tuh harusnya tahun lalu. Tapi dia kayak kalau kita berhitung mantan sih banyakan Mantan dia mantan gue, banyakan mantan gue. Maksudnya kayak banyak ya Wak? ya gimana ya Wak? Petualang cinta Wak? Oh enggak. Iya. Cuman kayak apa ya? Sebenarnya dia pun kayak ada sedikit trauma. Dia pun masih ngerasa nyaman kali ya dengan kesendirian dia. Jadi kayak gue pun Tapi, karena dia sendiri bilang kayak gaya komunikasi kita tuh beda, Cik. Oh, oke. Kalau gitu beda loh, artinya kayak gimana nih? Misalnya kalau gue tipikalnya kayak lu mau ngapain aja terserah, asal gue dikabarin di info. Oke, diinfoin. Sedangkan kalau dia ini kayak muncul lu kemana, tapi kayak ya udah nggak ngabarin gue. Sedangkan kayak pas gue ditanya, misalnya dia ngabarin gue kesini ada meeting di Kempinski, oke, gitu kan. Terus abis itu jam 4 sore, terus jam 8 gue udah di rumah, dia kayak gue cuman ngebahas kayak anteng banget loh gitu kan, kayak iya nih gue di Fukuro lagi mabuk nih, gue kayak nggak ada kabar dia kapan pindahnya, gue nggak tahu ya kan. Masa harus gue tanya terus kayak gitu lah. Maksudnya itu hal simpel, cuman menurut gue kayak kita masih ada friksi di situ lah. Jadi kayak gue pun masih menilik-nilik ini arahnya kemana. Sedangkan kayak gue bilang kayak kalau misalnya lu nggak nyaman ngabarin gue ya udah nggak usah ngabarin lagi sama gue tuh gitu, kayak Lalu tipe kayak gitu ya? Iya, itu kayak misalkan baiklah gitu. Gue rasa udah cukup aja gitu. Lo nggak bisa udah nggak berjalan yang gue bilang tadi udah nggak works ya udah gitu loh. Nggak usah dipaksain. Iya, karena gue pikir kayak gue udah bilang nih gue orangnya kayak gimana. Kalau misalnya dia tidak bisa intinya mah kayak ayolah kita ketemu di tengah-tengah gitu kan. Tapi kan dianya kayak ini yang sekarang ya? Iya, yang sekarang ini gue tuh nggak ada masalah sebenarnya. Ini tuh masalahnya sebenarnya masalah di lo. Oh, kok masalahnya di gue sama gue tuh gitu. Terus kayak lo pernah debat kayak gitu lah ya? Semalam gue debat kayak gitu. Oke, sorry nih buat lo yang lagi diomongin mungkin kupingnya panas. Sorry nih ya. Gitu, terus kayak udah akhirnya kayak lu enteng banget lo, kayak gue mabuk nih, terus kayak lu Gak ada kabar aja gak gitu. ada kabar aja. Gue kan minta gue dikabarin. Emang masalah ya? Emang kenapa? Kan gue lagi ketemu orang, kan gue lagi meeting apa segala macam, kerjaan dulu lah. Oke. Di situ gue nggak ngerasa gue dianggap ataupun dihargain gitu. Dari situ kayak
oh ya udah serah lo sama gue tuh gitu. Tapi In the end, and then dia And then- malamnya nelfon gue kayak Oke, ya udah gue and- angkat kayak kenapa tumben nelfon. Ya nggak apa-apa, ngabarin aja udah di rumah. Oh sekarang ngabarin udah sendiri baru ya ngabarin gue gitu kan. kadang orang emang suka gitu sih. Sebel. Kadang kalau misalkan lu lagi ngerasa rame ya lu nggak butuh handphone lo mungkin ditaruh. Mungkin ada sebagian orang kayak gitu. Tapi ada juga yang lebih kayak bisa ngehargain pasangan lo gitu loh. Iya. Even kayak oke gue lagi sibuk apapun gue selalu berusaha untuk ngabarin, entah itu cuma buat ngingetin makan ataupun apa gitu kan. Itu adalah sebuah hal kecil yang emang sebenarnya lebih bisa dilihat dan dihargain aja gitu sama pasangan kita, walaupun apapun itu relationshipnya ya gue bilang. Iya. Cuman balik lagi kan ada orang-orang yang emang senang dikabarin, terus ada orang-orang yang kalau lagi sibuk itu nggak pengen sama sekali diganggu. Ya sebenarnya sih itu balik lagi sih ke komunikasi sih gue bilang. Kalau komunikasi lu dua arah itu berjalan dengan baik, ketika lu tau gak sih komunikasi Laswell itu yang ada komunikator memberikan sebuah pesan melalui media ke komunikan, dan ketika komunikator memberikan sebuah feedback ke komunikator itu works jalan. Yeah. Tapi ketika dua orang berkomunikasi kayak lu bilang tadi kasih tengah-tengahnya aja nih, tapi kalau nggak berjalan ya kayak capek sendiri sih. Pada suatu saat nanti lo akan menjadi bumerang buat diri lo sendiri. Nah itu dia. Ya apapun itu ya, kalau misalkan FWB pun kalau misalkan lo berjalan seperti itu ya pada akhirnya lo bakal capek sih. Iya. Ya makanya perlunya sebuah komunikasi di awal, make a deal di awal, agar nantinya tuh nggak bikin lo jadi kayak playing victim buat anjing nih gitu. Ya karena dia sendiri yang state kayak gue tuh bisa banget sih FWB, maksudnya kayak oke lu mau fun, oke fun, terus kayak ya udah gue nggak bisa kayak gitu. Maksud gue tuh kayak Lo tipe kali yang harus ada status sekarang. iya, gue Oke. kayak gue nggak bisa karena menurut gue biar jelas aja gitu. Jadi kalaupun marah ada landasannya. Teori banget ya, maksud gue tuh kayak Iya. ada landasannya ya, karena gue cewek lo gitu. Gue Iya. butuh actualization lah, maksudnya butuh pengakuan lah ya kali ya. Setidaknya kayak oke, gue ini nih sama lo gitu loh. Gitu. Kalau ini kan kayak gue mau kemarin juga gue sama dia debat nih, terus kayak gue iya juga ya, siapa gue ya marah, terus kayak wah sampai dia sendiri bilang kayak enggak, kita harus obrolin ini besok hari ini maksudnya, tapi dianya ke Bogor. Jadi kan lucu kayak oh ini Bukan hari ngobrol. dari Bogor ya? Siapa? Dia? Enggak, gue tadi dari Alsut cari Oke. makan doang biar bisa dine in kan, karena di Jakarta nggak bisa kan, jadi kayak Iya. ya udah cabut yuk makan terus kayak udah dianya ke Bogor. Ternyata dia sendiri yang bilang kayak tar kalau misalnya gue sempat tar malam kita dinner di mana ya, orang Baik lagi lo take kalsut. away. Iya, take away makan di Mau- atau makan di mobil. iya. Positif. Positif, Berpikir positif dulu. iya. Siapa tahu nanti habis makan ke apartemen. Anjing banget gue. menjurus dulu ya Allah. Iya, modusnya gitu. Udah kita makan dulu deh, lapar gitu. Tapi Tiba-tiba pas udah selesai makan, kamu mau minum chill dulu nggak sambil nonton Netflix gitu kan? khas banget. Netflix and chill sebenarnya kan itu ajakan untuk gitu kan. Itu gue baru tahu dari adalah anak kantor gue, kayak gue pikir kayak Netflix and chill, oh ya udah Iya. Netflix and literally chill, ternyata itu kayak Netflix and chill tuh Awalnya sih iya, nonton iya, itu, iya, tapi iya, akhirnya iya. Netflixnya jalan sendiri. Iya, kitanya larut chill Iya. banget gitu kan. Iya, kayak gitu cuy. Ya ampun. Seru ya. Iya, Jadi mungkin- intinya adalah si Mariska ini ketika menjalankan sebuah hubungan FWB seperti episode-episode sebelumnya adalah berkomunikasi itu adalah hal yang paling utama. Iya gitu dong, loh. iya dong. Kalau enggak nggak akan mungkin. Iya. Kayak emang gue dukun apa bisa tahu apa yang lo mau, begitu pula sebaliknya gitu. Iya, Kalau menurut gue iya, sih. iya. Dan tipikal Mariska ini loh, tipikal orang yang harus punya status yang jelas, even itu FWB, ya nggak sih? Iya, maksud gue kayak ini state dulu, apa kita mau temenan aja atau kalau temenan ya no touch gitu, no touching gitu. Oke. Maksudnya kayak Just like for the friends aja, biasa iya, aja. iya gitu. Kalau mau FWB ya FWB ya udah state aja, maksud gue. Tapi intinya sih state aja dulu. Kalau ini kan gue kayak belum ada omongan gitu, gitu kan. Oke, Jadi kayak lo harus diomongin sih, ini mau kemana arahnya. Daripada pada akhirnya kayak tadi lo bakal rancu dan abu-abu aja. Lo udah lagi pada fase dimana abu-abu gitu. Walaupun emang gue tahu lo emang lagi healing dan segala macam, tapi kayaknya lo juga butuh kejelasan. iya, soalnya dia sendiri juga bilang kayak apa namanya, nih ya, kalau lu healing dulu, lu baru putus, tapi nanti di saat lu udah healing gue bakal ngejar lo, kata dia tuh gitu kan. Terus kayak why you not help me aja sekarang gitu. Maksud gue tuh kayak sebenarnya kan segala sesuatu tuh enak ya kalau ada yang nemenin gitu kan. Jadi kayak ya kalau mau bareng-bareng kayak, tapi dia pun menilai gitu, kata dia ada penilaiannya sendiri. Cuman kayak
ya gue juga berhak menilai dong dia orangnya kayak gimana. Emang dia doang yang bisa menilai gitu kan. Apakah ini lanjut atau enggak. Cuman ya sekarang sih ya masih ya udah gitu kan. Tapi kalau misalkan dari gue pribadi sih tentang pandangan berjuangin, lo healing dulu dan gue berjuangin, gue nggak setuju sih. Kenapa tuh? Kayak Bullshit. Anjing. Oke, tapi Kayak ini ada makanan enak, lu kenapa nggak tinggal dimakan aja gitu? bukan Ya, gitu. enggak. Mungkin dimakan langsung, oke. Tapi pada akhirnya ya lo akan bosan aja gitu. Karena lo udah dapat. Even kayak lebih baik ya lo kalau misalkan lo, ya lo bilang tadi, kalau misalkan lo mau ya lo sama-sama gitu loh. Even kayak oke, gue lagi healing, mungkin lo juga dia lagi healing juga, ya kenapa kita nggak sama-sama bareng aja gitu. Sampai kita ngerasa kayak oke, gue udah dapet satu otak nih, satu pemikiran, satu visi lah ya. Ya barulah itu kayak oke lah kita yuk serius yuk gitu loh. Itu lebih enak daripada kayak udah lu healing dulu, kita sama-sama kita nyari fun dulu. Tapi ya nanti ujung-ujungnya gue rasa lu nggak bakal nggak jelas sih. Iya, nah itu yang gue nggak mau karena Iya. capek. Menurut gue kayak, Daripada, iya, daripada wasting time gitu. ya dulu Ngapain udah sih? spend time banget gitu kayak udah berdua nih. Tapi pada akhirnya lu nggak ada ujungnya juga gitu loh. Iya. Oke, misalkan lu FWB ya udah FWB berjalan, saling healing, berjuangnya bareng gitu loh. Jangan sendiri, jangan sosok pengen berjuang sendiri gitu. Gue paling benci tuh kayak udah gue berjuangin lu apaan sih anjing. Karena pada akhirnya orang-orang yang cewek yang suka bilang kayak kok cowok gue awalnya doang berjuang ya karena lu gimana ya, orang udah dapet tuh ya udah cuy. Iya, itu dari pandangan cowok ya. Iya, gue sendiri kayak gitu. Misalnya kalau misalkan lu pengen bareng gue ya sama-sama aja. Iya, maksudnya kayak Jangan berjuang sendiri terus gue harus berjuang lu ngejemput sana sini, beliin lu ini. Pada ketika nanti akhirnya oke, gue dapat semua nih sama lo nih. Udah. Ya udah gitu. udah ya, kenyang, udah Cukup. Gue bakal Apalagi nih, gitu ya. berlabuh ke lain hati lagi gitu. Gue bakal nyari yang lebih bisa menantang kalau tipikal yang berjuang ya, di tipikal yang berjuang ya. Iya, jadi kayak segala sesuatu kayak berlebihan tuh nggak baik ya kan. Kayak lebih baik ya kita sama-sama lah. Karena kan yang namanya lo relationship itu bukan ngejar yang namanya kata paling gitu loh. Lo juga harus saling dong. Iya, kita saling kan. Kita nggak boleh ngejar kata paling. Kita juga harus ngejar namanya kata saling gitu. Iya, dan nerima juga sih. Saling nerima ya. Yang penting kita kejujuran. Lo bisa nerima gue bisa nerima lo. Apapun itu masalahnya, selagi masih bisa diomongin ya, gue rasa sih hubungan lo bakal works aja jalan. Iya, soalnya kan kayak ini kita kapan ngobrol seriusnya deh. Maksudnya kayak ketemu dia di mabok mulu ya kan. Sober sih sober kayak pillow talk ya udah. Cuman kayak akhirnya ketika besok ya udah menjalani hari-hari biasa aja gitu. Tapi kayak ya oke, gue pun nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kayak akan ada saatnya gue kehit nih pasti gitu kan. Jadi kayak wah. Tapi lu tipikal yang mabok gitu gak sih? Mabok minum lah. Minum. Okay. Minum gue tuh cuman soju, leci martini. Oke. Dah. Atau nggak wine gitu. Jadi kayak kalau yang lain tuh kayak almost nggak pernah karena pertama kali nyobain leci martini jadi kayak ya udah gue tuh pernah nih ya, gue lagi sama teman-teman karaoke gitu kan, leci martini 1 pitcher cuy. Bunyi. Gue lalap sendiri. Anjir. Mabuk berat. Oh, parah. Ya, tapi gue happy gitu dong, gue happy kayak udah. Bangun. Gue di mana anjing? Enggak anjir. Oh, enggak. enggak anjing. Enggak. Masih aman. Masih bisa dikontrol. Tenang. Jangan sampai under control. Oh, jangan sampai. Masih ingat kayak gue ngapain semalam? Oh, gue nggak ngapa-ngapain, aman gitu kan. Tenang. Oke. Seru ya ngomong sama Rizka ya. Oke, I think it's enough kali ya. Iya. Next kita boleh coba lah minum-minum. Iya. Minum kopi kan? Oh iya. Lu bawain Gua ini kan. bawain jauh-jauh dari Santa tadi bawain Ya kopi. ampun, baik banget. Dan gue mau bilang terima kasih lo udah nyempetin kesini kemari. Iya. Kan? Min, thank you banget ya. Nanti kita ngobrol lagi. Oh parah. Parah. Sambil ngecil bareng gak sih? Anjir. Takut. Oke, terakhir ya, ada pesan atau pesan dulu kali ya buat para pendengar Sobat Nganu dimanapun kalian berada. Sobat Nganu, pokoknya pesan dari gue adalah ketika lo mau berhubungan dengan orang dalam artian apapun itu, harus clear, harus dikomunikasikan dulu aja sih. Jangan sampai kayak merugikan satu sama lain gitu aja sih. Betul banget sih, parah. Iya gak sih? Bener. Kayak ya paham kan maksud gue? Kayak udahlah ya, nggak usah dijelasin lagi lah ya, Sobat Nganu kayaknya udah pada paham gitu kan. Dan kesannya apa? Bisa ngobrol bareng gue, anjay. Gue jadi lebih kayak oh iya juga ya, oh iya ada momen nih kayak oh iya bener juga, kayak harus figure it out, kayak harus antara mau tenang aja, mau diam aja, atau mau ya udah nggak apa-apa lu yang start duluan juga nggak masalah gitu.
Karena intinya Aduh, adalah gua kelilipan. Terus. iya, jadi intinya kalau menurut gue, kalau misalkan lo pengen duluan, memulai duluan, ya nggak apa-apa sih, jangan gengsi aja. Nah itu dia. Yang penting lo bisa work saja kedua belah pihaknya, dan lo menemukan kesamaan. Lo nggak caur, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Yang penting lo bisa berjalan berbarengan gitu sih. Asik. Kayak ban sepeda gitu ya. Iya, sepatu dong, kayak Oh sepatu iya, dong, sepatu. berjalan bersama gitu. Wow. Oke, thank you banget semua Sobat Nganu yang udah mendengarkan podcast ini di episode kali ini bersama Mariska Surahman. Yeay, thank Terima you. kasih. Terima kasih Mimin. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya bersama gue admin yang selalu di sini, dan gue izin pamit undur suara bersama Mariska di sini, pamit undur suara. Sampai jumpa di episode di episode selanjutnya. Ya udah, di sini stay tune terus di podcast ini. Bye bye. Bye.